Halo, hey ho, cak selalu bentar. Jangan lupa subscribe dan like video ini dan tonton sampai habis. Makasih, salam olahraga. Udah mainkan. Jadi Pak, terlepas dari harusnya riset kan gitu kan, memulai sesuatu hal, ya nggak kan gitu kan. Eh, Kebenaran nih kalau bisa dibilang bukannya karena ada bapak di sini nggak peduli saya mau ada bapak mau ada nggak kan gitu kan. Ya kalau aku ya, bapak ini kan benar-benar penuh riset, ya nggak kan gitu kan, penuh riset dan segala macam. Nggak pernah punya wacana untuk buat pameran ini kan, galeri foto SMS untuk ya sejarah untuk memberikan sebuah penghargaan kepada anak-anak dan cucu-cucunya mantan pemain PSMS yang penuh prestasi tadi. Makanya salah satu yang saya buat kan di Facebook itu kan media yang saat ini memang digandrungi orang muda kan, tinggi juga. Alhamdulillah di forum itu juga saya saya juga bilang tadi kan, saya 5 tahun terakhir ini makin intens mengumpulkan data-data PCMS itu. 5 tahun terakhir ya makin intens karena itu saya bilang tadi kan, sedih saya disebut di media-media tak ada disebut, jarang disebut kebesaran Medan. Nah itu Pak, kita harus kampanyekan itu. Begitu disebut Roni Pastor, yang disebutnya legenda Persija. Padahal itu legenda PSMS asli. Yang ketika sudah ke Persija, dia sudah jadi bintang. Karena alasan pekerjaan juga. Karena alasan pekerjaan dia pindah. Karena alasan pekerjaan dipindahin ke Jakarta ya. Iya. Dan kita juga di sini juga menyampaikan salam hormat ya. Bagaimana dan juga waktu itu ya, saya buat beberapa foto. Ada yang menghubungi saya. Ya, terima kasih ya Pak Indra. Akhirnya Pak Indra bisa menampilkan kembali, saya sampai terharu itu. Dia telepon saya, dia hubungi saya di Facebook. Bapak saya, ini saya bilang itu, bapak saya bisa muncul kembali wajahnya di zona memori sebuah klasik. Bapak Kornel Sihaan katanya. Wah ini. Kak Yunis Edit namanya. Itu anak dari Kornel Sihaan. Nah, opung lah kalau opung. Iya opung lah kalau kita ini opung. Nah, kenapa itu dibilangnya nama om itu Kornel Sihaan? Apa? Bapaknya? Enggak, kenapa namanya? Nama aslinya? Nama aslinya ya Kornel Sihaan. Apa dia karena jago tentang Enggak, emang Kornel Sihaan namanya. Cornelius kalau saya nggak salah. Nah, ini singkat ya. Kornel Sihaan. Nah, ya, itu bek kanan legendaris PSM. tahun berapa? Tahun 50 lah, angkatan pertama. Ramli itu. Opung lah, kalau memang kalau sekelas kelas aku ya opung lah Ya, gitu. demikian juga misalnya dengan sampai dia bilang itu terharu saya ini, saya tambah lagi foto-foto mungkin kalau dia ada tambah beberapa kaset foto yang ini kan, yang lustrum PSMS yang pertama itu kan. Saya anaknya Pak Kornel yang paling bungsu, saat ini bersaudara, tinggal dia masih hidup. Saat ini jadi bekas rumah bapaknya itu dibikinnya jadi semacam kos-kosan dan juga wisma keluarga, wisma Kornel di Jalan di Panjaitan. Iya. Jadi nama Iya. Beliau sekarang tinggal di Kalimantan. Cucunya Pak Ramli itu juga itu. Terima kasih Pak Indra. Saya bisa mengenang kembali kehebatan kakek saya katanya. Ya, bahkan dia terharu waktu saya kirim video yang kemarin itu yang Jawa Timur, sampai sekeluarga mereka nonton di rumah itu. Nah, kita buat nama untuk silaturahmi ke anak dan cucu para pemain di rumah. Boleh nanti Senang kan Pak? Kita buat itu. Nah itu sampai Bang Sunardi B juga kemarin terharu. Terima kasih Teh Indra sudah ditampilkan kembali video 85 yang kemarin ya. Anaknya juga bilang itu, terima kasih Om Indra katanya kan. Akhirnya kami bisa nengok bapak kami main kan gitu kan. Waktu itu kan masih kecil-kecil anaknya. Banyak lah yang mengucapkan terima kasih. Berarti cuma di Indonesia ini yang aku tahu ya baru dua atau tiga nama jalan dipakai dengan pemain bola ya. Jalan Ramang Yatin sama Ramang di Makassar. Tiga ya. Satu patung pemain bola. Ada Sudrajat. Oh iya. Iya. Patung ada Sudrajat ya. Iya. Jalan kan tiga ya. Sama Ramang. Dan juga pada saat ini juga saya selalu katakan, mari pada para pecinta PSMS kita teladani bagaimana masyarakat masa yang lalu cintanya kepada PSMS. 83 PSMS itu paling susah. Itu tim yang paling susah. Dari segi finansial. Sampai nginapnya pun di hotel paling murah. Jakarta.
Untuk makan malam waktu itu sampai beberapa legenda PSMS yang tinggal di Jakarta seperti Pak Ipong Silalahi, ya kan, mantan pengurus Pak Ipong, bergantian itu. Malam ini yang antar makan malam Pak Jen, besok Ipong Silalahi, besoknya lagi misalnya Pak Muslim. Bahkan warga Medan yang di Jakarta sampai patungan, termasuk situs-situs untuk membantu makan PSMS. Ini aku juga mengucapkan terima kasih ke Pak Indra. Kemarin tuh grand openingnya diikuti pakai lagu itu. Iya. Nah itu siapa sih yang Ya itu kan penyanyi nyanyiin aja yang ya, nyanyi? Edi Silitonga, Hah? Mayor Huta Barat, Victor Huta Barat, dan Darlin Panjaitan. Sekelas penyanyi yang nggak diragukan lagi namanya yang membuat lagu untuk SMS gitu kan juga. Dan dulu lagu itu selalu diputar di teladan. Baik di event Mahalika maupun di event Perserikatan. Dan lagu itu dulu cukup membuat, itu kan lagu itu dibuat nggak lama setelah PSMS 2003. Oh, izin dong ya pakai lagunya nanti. Ya kan, izin lah sama yang nyanyi kok. Masih ada ya, Om Edi Silitonga sudah meninggal Ya, kan. Om. Nah, tapi Om Victor Huta Barat Ya, Om Victor masih ada. Ada, makanya sampaikan lah. Minta izin sama Minta Om izin Victor Om Victor Huta Barat, lagunya dipakai di titik putih ya Om. sama Om Yender. Nah, Om Yenderlin, makasih kan gitu kan ya. Kita gini loh, rasa malu ada, kenapa gitu? Ih, jangan ngaku-ngaku cinta PSMS, itu penyanyi Padahal waktu itu mereka sudah merantau ke Jakarta. menciptakan lagu bentuk cinta apa lagi kan gitu kan? Dan lagunya bergelora nggak? Wah, Dan juga kan Bayangkan nggak kalau diputar di teladan gimana itu? iya natural Itu yang dulu bikin pemain lawan jiper kalau di teladan, apalagi yang itu disebut, yang kan ada di referennya itu, yang wartawan TPRI cemerlang Iya, sekali iya. ponirin iya, kenapa bola dan terbang? juga sing-singsunya juga yang Dan itu kan campuran musiknya kan, ada musik Melayunya juga sih. Iya, ada. Artinya walaupun penyanyinya orang-orang Batak, tapi dia juga dicampur ada nuansa Melayu kan, karena memang Medan ini kan penuh dengan nuansa Melayu kan begitu. aset-aset sejarah yang berbentuk-bentukan yang ada sama bapak. Kita ini kan udah termasuk yang agak ketinggalan nih Pak. Mungkin di kota-kota lain orang juga udah banyak menulis buku Iya. blognya Pak. Kemarin PSM terakhir. Maksudnya ada juga nggak sebab wacana bapak untuk menulis sebuah buku memang difokuskan untuk ke SMS-nya dengan banyaknya datanya dan bukunya gitu. Ya Pak, buat dulu. Ya kalau ada sponsornya boleh juga. Kalau sponsor itu tinggal kita gerak cari aja, gitu, nggak apa-apa. Karena terakhir kemarin itu aku lihat tuh PSM sahabat prestasinya PSM ya, gitu ya kan. Itu karangan ini ya, Mbak Widya sama Bakar itu ya, yang nulis itu ya. Nah, ya saya bilang rival selain nama Persib, rival berat PSMS juga PSM juga termasuk PSM buat buku. Sebenarnya aslinya rival paling berat PSMS itu sebenarnya Persija, Jakarta. musuh bebuyutan. Iya pasti deh. Ya sampai dulu tuh. Orang kan dulu kan tahunya juga kalau di Sumatera ya, ini bukan menceritakan yang lainnya. Ya orang tahunya kalau di Sumatera itu kan memang yang paling ngakunya PSMS yang paling menonjol. Ya itu kan aktivisan apa 5 klub terbaik di Indonesia itu kan Iya. artinya PSMS, Persib, Persija, Persibaya, PSM. kan itu dia memang yang termasuk yang klub-klub dari era-era tahun dengan catatan yang terbaik jadi juara PSMS 6 kali. sampai sekarang ini setiap Iya. masih Sampai almarhum kalau nggak salah ya, almarhum Om Ramang Kutul Resu dia yang diajar PSMS 5 gol tanpa balas dia. Iya kan? Nah, itu aku baca risetnya, bukan aku nonton, enggak. Memang aku baca risetnya, itu dikalahkan 5-0. Saat itu kaptennya masih ya mau almarhum Ipong Selai sama di PSM Ramang memang kaptennya itu. Dan PSMS juga terbukti bagaimana jago ngalahkan lokal. PSMS pernah mengalahkan klub Eropa tahun 50-an. Ya. Ya. Lalu kemudian di era 70-an PSMS pernah melawan PSV Eindhoven
Ya. Gus Hiding main di Teladan. Oh, ini. Iya kan? Iya kan? Nah, yang paling saya cari tahun 75. PSMS bisa melibas Ajax Amsterdam yang bermateri kan pemain Belanda tahun 74 minus Tuhan kan. Ya, Tahun berapa? 75. Eranya. Eranya Pak Yusuf itu Enggak, kalau diajak kita eranya Ruud Krol. Dia pemain terjun berita. Ruud Krol. Enggak, Ruud Krol baru kemudian Johan Neskens, baru kemudian Arihan. Arihan. Velat ya, Arian. Iya, ya, tapi dia kan pemain Ajax. Pemain Ajax, ya, pemain Bahkan Ajax. yang latih PSM kan. Baru kemudian kipernya waktu itu Stui sama Pat Skrivers. Hans Stui yang bawa Ajax 3 kali juara champion. Iya, yang betul Ajax. Pat Skrivers yang belakangnya jadi kiper Belanda di periode 76. Yang paling terkenal ya Ruud Krol itu, kaptennya waktu itu. Ruud Krol ya, ada Johannes Kert juga, ada Arihan juga kan gitu kan. Ada juga di situ Lunsubir. Di PSMS era Pak Musila. Ya Tengkila, baru kemudian juga ada Pak Iswardi, Nobon, Oh, Pak. ya, Johar Arifin, ya, Paling Syagian, Oh, eranya. Sarman Panggabean, Eranya Pak Jora. ya Pak Jarod itu main waktu itu. Pak Jora sih. Iya, itu dia main backnya waktu itu ya. Ya kan baru kemudian termasuk waktu itu 2 bintang muda waktu itu kan sebenarnya PSMS memakai nama PSSI Wilayah 1. PSSI Wilayah 1 itu kan materinya 95% PSMS. Ini tim dari Sumatera Utara, termasuk yang 2 anak muda yang belakangan pindah ke PSMS. Waktu itu sudah bermain Sinar Diki dan Pakai Tulis. Abangnya kuat. Yang jadi pelatih sekarang. Iya, dan Pakai Tulis dari situ dipuji oleh Ajax karena bisa menahan gumpulan Ajax. Yang bikin golnya waktu itu Patrick Syagian, baru kemudian kenapa saya sepak bola ya, Sarman Panggabean almarhum, ya, baru kemudian Zulkarnain Pasaribu almarhum juga. Ya, ada satu lagi gol bunuh diri pemain Ajax. Nyetak gol ke gawang Ajax 3-3 almarhum semua kan gitu. 3-3 almarhum juga melatih sempat menjabat ke timnas. Iya kan? Iya kan? Apa lah ya pernah aja jadi Manajernya pelatih timnas. timnas kan bukan. Zulkarnain Pasaribu juga. Almarhum juga udah 3-3 gitu kan. Sungguh Kayak bahagia sih saat itu PSMS itu. Saya nggak jadi bola. Ya, kalau aku sih ditanya gitu sangat-sangat layak. Kalau aku ditanya ya sangat-sangat layak. Lawan Ajax. Ya, Ajax itu apalagi di era Hansa itu kan gitu kan. Salah satu top Eropa. Ya. Siapa sih nggak kenal layak kalau saat itu? Ya saat itu siapa yang nggak kenal ya bisa dibilang Lawan timnas waktu itu, timnas kalah. Lawan Ajax. timnas itu Timnas PSSI apa? Timnas PSSI. ya tahu. Tam kalah. Itu tanggal atau 75? Iya, Tapi ada di rumahnya tuh Pak. termasuk Pak Iswar juga. Oh, Pak Termasuk Iswar juga. Nobon juga ya. Era 75 itu tanggal. Iya, Tam kemudian 3 hari kemudian mereka balik ke Medan karena lawan Ajax juga kan. Nah, makanya itu Ajax itu heran. Main lagi. Dan ternyata Ajax kaget karena PSMS mainnya dengan main Spartan ya, Rap-rapnya. ya rap-rapnya itu ya kan semangat fanatismenya itu ditambah dukungan gila penonton ya. Dan itu waktu itu jadi kemenangan yang luar biasa karena kemenangan PSMS itu bertepatan dengan 30 tahun Indonesia Merdeka Nonton di Central dan Bank dilawan di mana? Belanda pula. Dan cuma sampai Central Bank itu kalau nggak salah waktu timnas uji coba lawan Sampdoria. Iya, iya. Dan tapi sampai kita salut waktu itu lawan kan Jateng Tinju kan di foto yang saya kasih kan lawan PSP juga Iya. penuh kan, tapi satu pun sampah nggak ada. PSP kan berapa? 71. Eranya. Oh iya. Untuk rokok satu pun nggak ada di pinggir lapangan itu. Yang lawan ini di sini kan? Apa? CSK. Iya. Di sini yang lawan Iya. CSK Moskow ya? Iya. Itu yang live. Oh, bukan yang live Yasin, itu yang di ini ya. Yang masih kiper CSK live Yasinnya waktu Iya. Pak Sunardi itu ya. Iya. Iya kan? Live Yasinnya. Iya, begitu. Jadinya. Nanti nggak ada biasanya eranya Pak Ramli. Eranya Pak Ramli itu ya. Iya, iya, iya. Live Yasinnya. Setelah Itulah. Live Yasin loh yang tadi lawan loh. Hah? Coba bayangkan tukang beca aja berapa lah, mohon maaf ya, Penghasilannya gitu. penghasilannya berapa? Tapi tahun 85 itu Mereka Tumbang. Bahkan di lapangan Merdeka mereka
waktu itu sampai berhenti itu memungut dari orang-orang untuk sumbangan. Baru mereka tiap hari juga nyumbang. Satu hari mereka sisihkan 2.000 kalau nggak salah. Zaman itu 2.000 udah cukup banyak karena ongkos saja cuma cepat limpul kan begitu kan. 2.000 satu hari. Tukang becak tuh. Di Jakarta juga waktu itu. Di era Perlima itu paling sensasional. Kalau bisa Sampai Jakarta waktu itu nyaris nggak ada angkot yang jalan. jangan main PSMS ya. Jangan main PSMS Jakarta ya. Pening orang Jakarta ya kan. Karena supir Nonton bola semua kan. supir dan mereka apalagi 85 itu mereka mulai siang itu dari di Senayan. Jadi satu hari itu mereka sampai rela mereka nggak narik. warga Jakarta gitu kan Pak, hilang driver ini kemana, angkotnya nggak lewat ini ya kan. Zaman itu belum ada online. Iya mana. Ya kan? Belum ada ojol kan? Paling sejatinya ini ya apa? Ya Media mohon cetak maaf, ya, mohon media maaf. cetak ya. Mohon maaf, ya mohon maaf juga. Ya kan ini ya pendukung PSMS sekarang militansinya. Saya mau tanyakan ya kalau ditanya militansinya bukan ya manakah paling militan? Waktu itu belum ada kelompok supporter. Masih mengatasnamakan warga Medan. Nah, Itulah dibilang kami Medan itu ya. jadi sebenarnya PSMS itu memang milik Persatuan Sepak Bola Medan Cipekan. Tapi kecintaan kepada PSMS itu seluruh sumut. Di Sumatera Utara jadi ini Pak. Iya, jangankan waktu era dulu, era sekarang pun kalau bicara PSMS ya juga Sumatera Utara. Ya itu kan yang mendukung di Jakarta waktu 85 itu kan banyak harap kita. Iya. Ya kan itu kan ya dari Dolok Sangkul, dari Cibolong-Bolong, Cibolong. Nah bicara tentang mural tadi Pak, ini kayaknya enak nih. Jadi kita panggil lagi Iya, ya. ada yang ngobrol juga yang buat mural ini enak nih. Ya, pengen tahu juga sih kok terhenti proyeknya. Proyek ya. Iya kan proyek kan sih lu, kalau Jangan ngomong proyek ya. lah. Maksud aku ya kenapa ini sih ya? Stop kok. Padahal itu bagus ya. Padahal kan bagus itu kan. Artinya sebenarnya begini, PSMS itu dari segala posisi legendnya itu luar biasa. Ya. Dari kiper, Oh, nggak bisa kiper PSMS. ya, Katanya. dari mulai era tahun 50-an, ada kiper Kliwon, ya, ada Van der Veen, Acong, Willem Buka, Pak Ijo kiper Indonesia tahun 3 orang dari PSMS kan gitu. Nah, baru kemudian ya ada lagi kiper kemudian muncul nama Roni Paslah, ya, yang bahkan sempat menahan penalti Pele, ya kan? Ini bertahan ya kan. Jangan menang Pele ya kan. Baru kemudian Taufik Lubis kan gitu kan yang bikin Ajax, ya apa namanya, Katsir, ya. Godar Katsir, ya, semuanya. Baru kemudian habis itu muncul Bang Jambi Utau, Jambi Utau dulu, Jambi ya Jambi, ya. Baru kemudian Ponir Meka yang memang si tangan emas, 8385, ya. Nah, bahkan juga apa namanya kan, nah, yang unik justru Bang Ponirin itu sebagai profilnya mengagum Roni Paslah. Dan waktu itu saya cukup bangga juga ya, bangga tahun 76 Indonesia nyaris lolos ke Olimpiade. 76 nyaris lolos, setelah 56 lolos ini kan. Ya, 56. Dua kipernya itu kiper alumni PSMS, Roni Paslah, kemudian sudah pindah ke Persija, ya, dan cadangannya Taufik Lubis. Dua mantan kiper PSMS apalagi? Jenderal lapangan tengahnya, ya legenda kita lah, Nobel. Oh, Pak. Ya, legendanya. Tahun 74 Indonesia sempat mengalahkan Uruguay yang akan main ke Piala Dunia tahun 74. Di timnas Uruguay mau ke Piala Dunia 74, uji coba ke Indonesia. Ya, sukses dikalahkan 2-1. Ya kan? Nah, bintang lapangannya yang dikagumi waktu itu selain Roni Paslah dan Anwar Ujang. Ya, Anwar Ujang itu back tengah terbaik Indonesia. Ya, libero. Putra Sunda yang legenda PSMS. Ya. Nah, juga yang paling dikagumi itu ya Pak Nobon. Sampai kiper Uruguay bilang, inilah kalau Nobon nggak main waktu itu, bisa jadi Uruguay menang.
Karena gaya main Pak Novo itu ya persis dengan gaya main Bandung bertahan sekarang. Istilah angkut air. Nah, jadi kalau kalian sekarang tengok gaya Makelele main, Seperti gitu lah, bener-bener. gayanya Frank Rijkaard main, gayanya Edgar David. Nah, yang gaya jelocoknya tinggi. Nah, gitulah kayaknya. Berarti memang nggak salah lah gitu. Jadi itulah, jadi kiper veterannya sampai pengen BK, baru kemudian habis itu ya muncullah Sehari Bultom. Edi Harto, bukan Edi Harto. Edi Harto baru kemudian Doni Latu Berisa. Doni Latu Berisa baru kemudian Benny Van Gogh, baru kemudian ya Arsenal juga karena dia memang orang Kalimantan tapi dia bisa main di klub Medan. Dulu banyak sih yang daerah di klub prestasi Medan lain bintang-bintang. Begitu. Masih punya aku baju itu Pak. Baju warna kuning di klub prestasi Medan. Masih punya aku dulu. Jadi ya dari back tengah juga cukup banyak ya. Ada sosok seperti yang saya sebut tadi, ada Anwar Ujang, ya, ada Sikiman, kemudian juga ada M Rashid, ya, baru kemudian ya dari back kanan juga, ya back tengah baru kemudian juga ada Sunardia, Marjuki Nyakman, kan gitu kan, Suheri, kemudian dari ada Mariadi, ya bintang timnas kan, baru kemudian dari playmaker ada Ramlan Yatim, ya Ramlan Yatim kan, kemudian ada sosok tahun 60-an itu ada sosok Pak Muslim, ya playmaker, ya baru kemudian di era tahun 70-an itu ada sosok sosok seperti playmaker siapa namanya Julkan Pasaribu juga jadi playmaker karena juga ada striker kan gitu kan. Nah, baru kemudian ada Struksional TV playmaker juga kan gitu kan, playmaker mengatur irama permainan kan. Nah, baru kemudian back kanan ya ada Cornel Sihaan, ada Pak Yuswardi, ya Pak Yuswardi, ya baru kemudian ada Punya fotonya nggak? Foto almarhum yang Cornelia. Opung. Iyalah Opung lah. Salah. Ya, nanti Kan pernah saya buat di back ada aku minta. Aku itu mau pastinya juga sama Bapak. ya. Nah ini udah dapet kan gitu kan. Soalnya sih gitu aja yang disebut. Oh nggak tahu gitu. Ada. Iya. Aku bingung nih kan. Era-era dia sama era Jauh ya kan. iya kan. Ya termasuk juga misalnya Salman Panggabean, juga Effendi Arab playmaker juga. Juga Effendi bahkan Juga Effendi salah satu playmaker terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Juga Effendi Arab kan. Ya cukup banyak. Ya dengan reputasi yang Tapi mungkin bahkan Asian Games 86 andai kata waktu itu Abdurrahman Bumi nggak cedera partai pemuka, mohon maaf ya tidak mengecilkan, belum tentu Robi Darwis jadi bintang belakangan karena waktu itu cadangannya Robi Darwis. oh iyalah apa namanya lah Asian Games Itu starting elevennya Abdurrahman Kuning. Pak Abdurrahman Burning. Nah, Pelatih jadi Pak Robi. pas lawan Qatar itu partai pertama dia cedera, terus nggak main lagi sampai partai terakhir. Itulah Robi Darwis diterbitkan. itu yang tendangan Pak Robi terus. Iya. Jadi andai kata ya itulah. Ya, tapi posisi back utamanya, ya back tengah utamanya Abdurrahman Kuning. Ya jadi cukup lengkap. Jadi kalau misalnya ada tim-tim tertentu yang didominasi oleh etnis tertentu, dan PSM di sini sebenarnya adalah tim paling Indonesia. Hampir semua suku bangsa dari situ. ya kan seperti yang aku bilang tadi, kenapa dibilang hampir semua suku dan etnis, PSM juga didirikan dari beberapa etnis yang Dan pada kesempatan ini juga saya mengajak kita semua, mari kita berikan penghormatan yang tinggi. Saya sudah bikin gambarnya di Facebook, walaupun 66-nya belum ada. Mungkin Denjo sudah pernah lihat ya. Ada 4 yang kita saya tampilkan. 6 tokoh yang memprakarsai lahirnya PSMS. mengganya Pak. Pertama itu Pak Maja Purba, Ya. ya Maja Purba dari Perusahaan Hatta. Baru kemudian Tengku Muhammad Haris dari Medan Putra. Dan Putra. Sekarang menjadi Enggak, Medan Putra ya, Medan Putra maksudnya. Baru kemudian Dr. Firngadi dari Maskapi, sekarang dari Putra. Dari Putra itu yang dari Pak. Baru kemudian Sulaiman Stegar
dari PO polisi. Makanya polisi itu punya ikatan batin yang kuat dengan SMS. Ya, baru kemudian Bapak Adi Negoro, ya Adi Negoro mewakili grup Alwakan. Adi Negoro Sekarang dia grupnya Indonesia Muda. Indonesia Muda. Ya, Adi Negoro adiknya Muhammad Yamin. Tokoh pers Indonesia juga. Dan satu lagi adalah tokoh dari India Tamil, dari Indian Football, Tejasin. Multi etnis sih. Ya, ditambah kemudian juga ada dua tokoh dari Tapanuli yang hati dan cinta itu PSMS nggak diragukan, yang setelah berdiri mereka juga bergabung, almarhum Ompong Kamaludin Penggabean dan almarhum Pak Ketua Tidi Berdiri. Iya, mereka rela berkorban. Ompong memang hartanya nggak banyak, tapi hati, tenaga, pikiran disumbang untuk PSMS. Sampai dia ke kampung-kampung, ke kebun-kebun sana mencari bakat. Bahkan pernah saya baca buku, dia sengaja naik Sudako sampai ke Sibolga ujung sana untuk mencari bakat, dan akhirnya ketemulah yang namanya Yusuf Siregar. Yusuf Siregar, si tendangan meriam. Ya, waktu itu sampai begitulah mencari bakat. Ya. Kepada 6 tokoh ini mari kita sebagai insan yang beragama, PSMS lahir salah satunya karena cinta mereka kepada sepak bola Medan. Ya, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Kuasa menerima amal ibadah mereka. Amin. Jadi begitu yang sangat saya harapkan. Kalau saya tanya kepada pecinta PSMS hari ini, siapa 6 tokoh yang berkesan pertama di PSMS? Saya yakin nggak semua tahu itu. Padahal cuma katanya pecinta PSMS. Aku cuma tahu 3 lah. Kita asumsi ya. Iya loh, aku dia ngapain bohong, ngapain kita bilang nggak tahu, tapi tahu. Tahun 67 itu, dan PSMS itu cukup dekat dengan kepolisian, Pak. Pak Ramli Yatim itu belakang jadi polisi. Yusuf Siregar jadi polisi. Pak ini terakhir Pak Surya Herman. Ya, dan perlu diingat juga satu. Ketika PSMS gelar tahun 67 itu, ya, Kapolri itu mengundang khusus pemain PSMS untuk makan di rumahnya. Indonesia, Kapolri. Karena dia merasa pengikatan batin dengan kita, walaupun dia bukan orang Medan. Pak Sucipto namanya waktu itu. Ya, dia undang khusus itu. Itu yang cerita sama saya Pak Tonsila dan Om Roni Pasar. Itu mereka dijamu makan khusus oleh Kapolri. Kenapa? Pendiri PSMS artinya adalah PO polisi. Makanya kepada para pecinta PSMS, saya harapkan jangan kok pecinta PSMS bentrok sama polisi. Iya kan? Apa yang Tahun 67 PSMS juga juara Suratin. Ini itu maksudnya kan? Nah, itu ingat kan tokoh polisi yang terkenal Hugeng? Hugeng yang polisi juga. Itu mengundang pemain PSMS semua yang juara Suratin makan di rumahnya. Karena beliau kan pernah 5 tahun bertugas di Medan, zamannya Pak Ramli Pak Ramlan. Juga cinta sama PSMS walaupun dia orang Jawa Tengah. ini baru tahu nih, Pak Hugeng pernah tugas Kapolda, pernah jadi tahun 50-an, dan dia terkenal sebagai polisi jujur karena dia tahan banting di Medan. Karena dia bilang cuma 2 polisi jujur, polisi tidur sama Iya, tahu 3, satu lagi. 4. Waktu itu umurnya saya tahu ada 4 polisi yang jujur. Ada 4 polisi jujur. Polisi tidur, patung polisi, ya. Yang ketiga polisi lain, ya. Dan yang keempat adalah Pak Hugeng. Itu Gus Dur yang ngomong. Iya. Almarhum ya. Nah, Pak Hugeng itu juga dekat dengan PSMS. Jadi cikal bakal jabatan PSMS itu kan tahun 67 PSMS juara, Suratin. Itu muncul nama Tunsila, Nobon, ya kan, Roni Paslah, kan gitu, Sarman Penggabean, Dibisono, kan gitu kan. Nah, gitu. Nah, PSMS kan itu juara. Dijamu oleh Pak Hugeng. Karena dia juga bekas bukan Kapolda namanya, Kepala Jawatan Polisi, kan gitu. Nah, jadi undang khusus. Malam itu ada adegan yang lucu. Dia kira, dia kan tanya Sarman itu nama orang Jawa. Dia cerita sama saya Pak Tunsila. Jadi sempat diajak Bang Tunsila itu, Bang Sarman Panggabean itu bahasa Jawa. Bingung, dia kan orang Batak Sarman Panggabean.
Nah, dipikir orang Jawa karena namanya Sarman. Sarman tadi ya. Nah, tapi bayangkan Ugeng itu cintanya sama PSMS luar biasa sampai dia jamu itu. Nah, tahun 67 PSMS keluar itu. Aturannya PSMS nggak dikasih pulang-pulang cepat ke Medan. Semua warga Medan perantauan yang ada di Jakarta, mulai dari kelas menengah sampai kelas bawah sampai dengan kelas elit, waktu itu dengan dipromotori oleh Bapak Effendi Nasution. Pernah dengar Effendi Nasution ya? Tahu, pernah tapi nggak gitu. Belakangan dulu dikenal dengan nama Effendi Kling. Karena aku sering baca riset juga. Dia waktu itu yang mempelopori warga Medan di Jakarta mengadakan syukuran atas keberhasilan PSMS juara itu 67. Dia waktu itu yang mensponsorin, koordinator, dikumpulkannya warga Sumatera Utara yang ada di Jakarta, perantauan semua, mulai dari supir bus sampai dengan pegawai negeri, ya semua dikumpulkan jadi satu. Ya ibaratnya di Pulau Silap PSMS di sana, diadakan upacara adat Melayunya, upah-upah gitu, ya kan. Nah, pulang PSMS ke Medan, saya masih ingat, pernah saya share fotonya kan, pemain PSMS terhormatnya pakai jas, pulang semua ya kan, pakai jas, turun dari Polonia, ya kan, langsung dibawa waktu itu ke ke gedung PSMS Jalan Veteran. Nah, di gedung PSMS Jalan Veteran lah diarak semua naik mobil jeep terbuka itu keliling kota Medan sampai ke kantor gubernur, dijamu makan waktu itu. Sangat-sangat benar-benar menghargai prestasi. Gitu. Terhormat kan pulang semua pemain PSMS pakai jas. Itulah jadi seperti klub Eropa kan. Jadi penampilan pun dijaga. Iya kan? Begitulah. Itu tadi Pak. Nanti kan kedepannya Bapak sudah ada semua ya. Riset Bapak ya bisa dibilang gitu ya walinya. Mengetahui banyak soal PSMS dari tahun 83. Iya. Ya, sampai sekarang ya. Meskipun Bapak mulai menyukai PSMS dari 83, tapi Bapak nggak mau ketinggalan di era tahun 70-an kan gitu kan. Bapak cari terus kan gitu kan. Tahun-tahun sebelumnya terus Bapak cari kan gitu. Dan saya mencarinya juga ya, artinya saya coba telusuri semua. Ya, saya cari dan sampai tidak terharu waktu itu. Mungkin Denny juga baca di Facebook saya ya. Betapa terharunya saya tiba-tiba tengah malam saya ditelepon oleh Pak Roni Pasla. Oh iya. Saya bukan siapa-siapa loh. Itu legend itu. Roni Pasla nelfon Bapak. Tengah malam aja. Jam 10 lewat, tengah 11. Iya lah, udah malam lah itu. Mau istirahat ya. Di teleponnya saya. Ya, mohon maaf tadi ada menghubungi saya ya Pak, katanya kan. Iya. Saya waktu itu speechless aja. Mohon maaf, bukan saya apa kan? Mulut ini kata kunci, mohon maaf, bukan saya mendramatisir. Saya bilang, maaf ini Pak Roni Pasla. Iya, saya sendiri. Roni Pasla kiper PSMS. Iya, saya Roni Pasla anak Medan. Ya Allah, itu beneran saya itu. Kenapa Pak? Saya bilang, nggak nyangka saya bukan siapa-siapa, tapi malam ini ya, jadi jangan panggil Bapak, panggil Abang aja katanya kan, menghubungi saya gini-gini. Nah, udah ya. Jadi saya dapat nomor, saya cari gitu. Karena itu saya telepon belum angkat, saya WA nggak dibalas. Lalu tiba-tiba, ya, dia menghubungi. Sama juga dengan momen yang, dan kami cerita panjang lebar kan gitu kan, nah, dia paparkan semua. Bagaimana dia gara-gara tukang es bisa masuk ke teladan kan gitu kan? Iya. Akhirnya dia itu bisa dia. Dan saya selalu sama dia, itulah pemain sejati. Sampai sekarang dia nggak tahu siapa itu tukang es, tapi dia selalu berdoa kepada Tuhan supaya ini diberikan amalnya itu diberikan pahala oleh Tuhan, karena gara-gara dia lah seorang Roni Pasla jadi pecinta sepak bola. Yang kedua, legend ya. Iya legend. Pagi-pagi untuk masih ingat itu. Kira-kira 3-4 tahun yang lalu. Saya baru sampai di kantor, di kampus khusus. Baru duduk. Saya absen. Tiba-tiba berdering handphone saya. Saya tengok nomor Jakarta, nomor kantor. Saya pikir dari mana? Saya pikir saya kan aktif di perpajakan kan. Saya pikir tadi nomor dari kantor pajak Jakarta atau pegawai pajak Jakarta. Halo, selamat pagi dengan Pak Indra katanya. Iya, perkenalkan Pak, saya Marjuki Nyakmat. Astagfirullahaladzim, Marjuki Nyakmat, bekas pemain Pita Sutra PSMS. Iya, yang anak petisa saya bilang. Iya, saya Marjuki Nyakmat. Astagfirullahaladzim, merinding saya itu. Ya Allah, saya bukan siapa-siapa.
harusnya saya yang ngubungi Bang Marjuki. Saya bilang enggak, ya kawan-kawan bilang Pak Indra katanya ada foto-foto tentang SMS, data saya banyak hilang, tolong deh Pak kirimin sama saya. Nah, saya kan anak Medan katanya kan, nah, kirim foto sama saya Pak ya, kan Marjukinya aman. Legend timnas loh itu, anak Kang Bet Indonesia. Jadi Pak, nanti ke depan Apa lagi ya saya sebut dulu ya. Nah, Om Widihanto pun gitu. Kiper. Nah, terima kasih Pak Indra ya karena ngomongin saya. Ya kan? Nah, dan yang bikin saya makin terharu lagi. Begitu video 85 itu saya upload di YouTube. Ya, janjinya kan? Saya sobur. Kiper Persib. Iya ini sobur memang. Ya. Jadi jangka panjang kita nanti mungkin nggak hanya sebagai narasumber podcast kami aja Pak. Jadi kami nanti mau juga kedepannya kita bisa nanti kita buat sebuah event silaturahmi lah ya gitu kan Pak kan untuk mungkin yang bagi yang masih hidup boleh kita buat galeri foto kan dari silaturahmi kan begitu kan. Toh juga untuk sepak bola Medan kenangan juga untuk bisa membangun. Saat ini yang sudah saya buat salah satunya adalah WA group SMS Family. Alhamdulillah saya hubungkan anak-anak mantan pemain atau grup anak-anak dan cucu dengan mantan pemain yang masih ada saat ini. Makanya mereka terharu kemarin anaknya Pak Sukiman namanya Kak Lasmi. Ya, terima kasih ya Di Indra katanya kan. Kami jadi bisa berkomunikasi kembali dengan sahabat bapak kami Om Yuswardi katanya. Kan itu penting kan itu penting. Karena juga bagaimana waktu saya di rumahnya Pak Ramli Yatim, saya video call kan itu Pak Yuswardi dengan anaknya Ramli Yatim. Pak Yuswardi itu bekas anak didiknya Pak Ramli. Sampai nangis anak Pak Ramli Yatim itu mukanya. Ya Allah, Om Yus masih ingat sama saya katanya. Itu kata anaknya Pak Ramli. Saya dulu yang anak kecil yang suka dibawa bapak ke apa namanya kan ke teladan latihan ke teladan. Dulu kan Om Yus suka beliin awak bonbon, beliin awak apa kata gitu kan. Nangis sih. Sedih-sedih nih. Kok jadi sedih sih? Enggak, artinya yang kita pandang pemain itu kedekatannya itu bukan cuma antar mereka, tapi sampai ke anak-anaknya pun. Aku pun jadinya Malah mereka, gitu. mereka minta waktu itu sama Pak Yus di grup saya. Pak Yus katanya kan, bapak kami udah nggak ada ya ketika anak ibu musra lagi atau anaknya Pak Sukiman ya kan. Boleh kan Pak Yus kami jadikan ini sebenarnya. Kami jadikan sebagai pengganti ayah kami katanya. Ya silahkan, kalian kan juga anak-anak saya kata Pak Yus. Ikatan batin yang Nggak punya hubungan darah. ya tapi ikatan batin itulah sepak bola. Ah. Iya nggak kan gitu, itulah sepak bola kan gitu. Kan tadi kita udah sesuai dengan tema. Sepak bola itu bukan hanya cerita euforia juara, tapi ada hal lain kan gitu kan. Ya, bayangin lah, seandainya dia 5-6 tahun di PSMS, orang tua mereka sekamar nih, setim, ya nggak gitu, 6 tahun ngabisin waktu sekamar, latihan apa segala macam itu kan, walaupun nggak sedar itu kan punya ikatan batin, nah itu ya. Dan sama juga itu kan kemarin kita sama. Ya, Pak Sinar TV sampai ceritakan dengan anaknya Ibu Musra lagi. Masih ingat kan? Om kan dulu teman sekampungnya bapak dulu di Simalungun katanya kan. Nah, kalian kan dulu sering dibawa sama bapak kalau kami atau bapak melatih Om dulu katanya kan. Pernah Om gendong dulu masih anak-anak katanya. Ya. Anaknya almarhum Ibu Musra ya yang baru kemarin meninggal ya? bukan. Ibu Musra baru 2017 meninggal. Iya, yang 2017 itu kan yang meninggal. Sampai begitu lah mereka apa namanya kan, artinya ikatan batinnya itu kuat. Ikatan batin. Nah, sampai waktu itu Benny Van Duplen cerita sama saya, sosok yang paling saya utang budi sebagai pelatih adalah Bang Taufik Lubis katanya. Nah, anaknya Bang Taufik Lubis saya hubungkan, walaupun lihat video lewat telepon sampai berderai air mata mereka. Jadi kalau anaknya Bang Taufik ya katanya gitu. Ya Om itu kapan-kapan kalau boleh nanti kalau ke Jakarta atau Om ke Medan kita ketemu ya. Bapakmu lah yang berjasa sama Om sehingga jadi kiper. Nanti setelah ini ya Pak, kami mau juga menjadikan narasumber buat kami mungkin kayak anak atau cucunya para benar-benar legend kayak yang gambar kayak
jalan yatim. Opung ramlah. Aku ya itulah istilahnya kan. Maaf lah kalau ada salah-salah penyebutan. Karena emang nggak paham kan ya. Opung lah ya kan. Oh 50-an. Iya, opung lah. Sama kayak kakek awal kan istilahnya. Kalau masih hidup sekarang Pak Ramli itu masih hidup saat ini ya, itu umurnya 100 tahun. Karena dia lahir 1921. Wah iya. Itu kalau masih hidup. Udah cicik lagi tuh ya kan. Dan cucut ya. Nah itu nanti mudah-mudahan dari Pak Indra bisa menjembatani kami untuk istilahnya ngobrol santai lah gitu kan. Karena mungkin ya juga titik ini kan berkaitan dengan bola sepak bola PSMS. Kalau nggak ada sejarah-sejarah yang diberikan sama opung mereka orang tua di sana kan gitu kan, nggak ada cerita untuk kami nih kan gitu. Kami nggak punya cerita. Coba ini terakhir ya kan, mungkin kita podcast ini terakhir bukan maksudnya kalau kita kupas Ya selesai. selesai sampai subuh. Ya tapi yang paling penting satu itu mengatakan ya. Disitulah kita bangga dengan pemain masa lalu. Oh ya Mereka- tentu. dekat itu bukan cuma sekedar dekat. Kalau cuma sekarang kan cuma sekedar di lapangan. Tapi sampai kepada hubungan keluarga. Ya tentu itu kan- jelas juga. Itu jelas artinya itu kan udah melebihi hubungan darah itu. sangat dan kami juga Titik Putih mengucapkan terima kasih ya buat para legend baik yang sudah tiada, baik yang sudah ada kan gitu. Termasuk Tokoh-tokoh yang berjasa untuk PSMS juga yang lain. Kalau tidak ada sejarah PSMS, tidak ada piagam juara, tidak ada orang-orang yang main di situ, kami nggak punya cerita. Ya nggak, kami nggak punya cerita untuk ini. Dan belum tentu nama PSMS seharum sekarang. Iya tentu. Terakhir Pak, ini harapan keinginannya seorang Pak Indra untuk PSMS Medan, dan kita ucapkan selamat buat PSMS launching ya. Mudah-mudahan liganya cepat bergulir. Yeah. Sayang loh rugi 2 kali, nanti PSSI-nya kena ketok kan gitu kan istilahnya kan gitu. Sayang, mulai terus. Nah harapan Pak Indra lah untuk PSMS dan untuk mungkin sepak bola internasionalnya lah Iya, Indonesia iya. sendiri gimana? Ya kalau harapan saya sederhana aja. Mudah-mudahan PSMS ini kembali berkasta tertinggi sepak bola Indonesia. Bukan mengecilkan tapi nggak pantas ya. Klub sebesar PSMS yang berkubang di situ. Dan pantas-pantasnya untuk main Liga 2, harusnya Liga 1 memang. Ya. Ya. Saya rasanya sakit hati saya menengok. Ya begitulah PSMS. Ya. Di era perserikatan satu-satunya tim yang nggak pernah degradasi itu PSMS. 5 klub yang lain itu pernah degradasi ya, yang klub besar itu. Tapi di era perserikatan yang nggak pernah degradasi itu PSMS. Ini baru juga diurusin. Nah, era. Soalnya kan yang aku tahu nih ya, selama sepanjang Liga Indonesia bergulir sampai sekarang, hanya 2 tim yang nggak pernah degradasi, Persija dan PSM. Iya itu kalau Ya. yang di apa ya di Versi- ya, ya nah. Jadi Iya. saya berharap mudah-mudahan ya kembalilah PSMS ini ke kasta tertinggi, kembalilah berprestasi. Nah, kalau dulu orang tim lawan mendengar nama PSMS udah gentar. Sekarang kayaknya maaf ya berhadapan dengan tim dari kota yang terkenal PSMS yang menang. Kayak jadi anggap media. Kalau dulu pemain PSMS dia yang bikin gentar lawan. Sekarang pemain PSMS saya yang nervous kalau dan untuk pemain-pemain yang saat ini banyak dari luar Medan, saya paham ini era profesional. Ya. Tapi ingatlah, Cipto Sutoro, Iswadi Idris, Abdul Qadir, Yakob Siasari, Judo Hadianto, Max Timisera, M. Bastri, Mulyadi, ya itu semua bukan putra Medan. Anwar Ujang, ya itu bukan putra Sinyo Aliando. Oh iya, satu lagi tuh. Satu lagi tuh Pak Sinyo Aliando itu loh. Bukan putra Medan, bukan putra Sumut. Tapi ketika mereka berada di Medan, membela PSMS dan membela tim PON Sumut, ya hati, jiwa, cinta mereka untuk PSMS. Bahkan ketika PSMS bertemu dengan Persija sampai baku hantam mereka. Padahal mereka sebelumnya pernah tercipta membela Persija. PON 69 final Sumut lawan DKI, ya sampai tadi tidak pernah menit gara-gara pemain PSMS baku pukul dengan pemain DKI. Iya. DKI. DKI. Sumut ya. Iya. DKI. PON kejur masih 99 juga gitu. Abdul Qadir sama Yakob sampai ribut dengan pemain Persebaya ketika duel. Padahal mereka dari situ. Iya. Artinya apa?
Ketika mereka membela sebuah klub, mereka nggak berbicara, ya itulah profesional. Ya, mereka nggak melupakan mereka berasal dari klub itu. Tapi ketika mereka sudah di PSMS, ya, istilah mereka ketika di lapangan beda kostum itu lawan. Harus saling mengalahkan. Harus saling mengalahkan. Kalau perlu jaga marwah lambang PSMS itu. Ingat, jaga kostum hijau itu. Kostum hijau. Ya. Itulah harapan saya memang apa namanya. Dan juga untuk sepak bola nasional, saya berharap kepada pelatih timnas. Mohon maaf ya kepada timnas. Saya kadang-kadang sedih saya. Timnas dulu masa-masa lalu itu nggak pernah melupakan anak Medan. Tapi timnas hari ini sangat sedikit yang melirik anak Medan. Ya, paham kan? Iya, Pak. Alhamdulillah di junior sudah mulai muncul anak Medan seperti Egy Maulana Fikri, Sandi Samosir, David Maulana, ya kan? Firja Andika, termasuk walaupun mereka bukan anak Medan, tapi mereka dibina di Diklat PSSI, Diklat Sumatera Utara, PPLP. Banyak nggak tahu mungkin. Ada 2 bintang junior itu Jawa Tengah. Bagus. Ya bagus ya di asahan ya. Bahkan bagus saat ini. Bagus Nggak, di ya. Diklat cuma juga itu kan asahan mereka bela tim asahan. Tapi Diklatnya di PLP Sumut. Oh, bagus ya. Iya. Tinggal aku tahu Yang Bahkan yang di Sumber ini. iya Iya, bagus di PLP ya. Itu namanya PLP Sumut. Pendidikan PLP itu. Ah, Pendidikan PLP. PLP bahkan saat ini bagus sama yang dikatakan kan? Bagus ya. Ya bagus ya. Bagus. Iya, Bagas yang kita siapa lah. Ah. Sama pun besok suruh ganti nama. Kan kembar itu kan. Itu lah bukti. Iya, aku tahu di PLT mereka misalnya Ah. dan mereka bela tim saham. Iya. Ya itulah harapan saya ya, kembalilah apa namanya, dan juga kepada seluruh tokoh sepak bola Medan saya harap juga ya berhentilah kita berkonflik. Ya berhentilah berkonflik. Saya tidak mengatakan siapa yang benar siapa yang salah, tapi saya yakin kalau kita duduk bersama dengan kepala dingin, Akan jauh lebih baik. ya tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan. Benar. Ya, dibuang ego, buang apa namanya semua kepentingan, buang semua ibaratnya ya apa yang di belakang itu, duduk bersama. Selesai. Dan saya juga berprinsip ya sebagai umat muslim ya, kebetulan kita saya muslim ya, juga berjemaah itu lebih baik daripada main tunggal. Pertemuan lebih baik ya. Setelah saya kira. Jadi semoga sepak bola Sumut, sepak bola Medan kembali berkibar. Amin. Ya, dan juga kepada para pemain juga ini contohlah keteladanan. Memang yang lalu mereka itu bukan pemain yang dibilang bayaran seperti sekarang, tapi ingat ukuran kesuksesan seseorang tidak diukur hanya dengan dari bayaran. Ya, lihat Johan Cruyff, bukan orang Spanyol, bukan orang Katalan, dalam Belanda kan, tapi tengok hati dan cinta untuk Barcelona. Bagus kata dia diambil. Arif nggak tahu. Iya, Van Basten. Ya, luar biasa kecintaan publik Milan sama dia. AC Milan. Ya kan? Diego Maradona juga seperti itu, gitu. Nah, itulah artinya. Coba bayangkan kepada para pemain sekalian, ya. Dan yang paling penting juga ini. Mohon maaf, saya tidak sebut nama. Ada anak Medan kadang-kadang baru bisa main bola sedikit ketika dia sukses disebut. Saya tidak dibina di Medan. Ya. Ya, mohon maaf itu. Bahkan ada anak Medan menyebut ya sebagai orang ini. Saya tahu. Saya tahu. Tidak menyebut dia dari Medan. Ya aku tahu. Mohon maaf ya. Bayangkan coba misalnya. Bayangkan. Ya, yang lain tuh Pak Yu udah bilang ketika kami sudah di Medan, ya kami orang Medan katanya. Heri Kiswanto juga menyebut gitu. Saya di Partai Detik, saya jadi orang Medan katanya. Itu waktu ajar taksu ya. Yang ngomong. Dia aja bangga dengan dia sebagai orang Medan. Kok yang sekarang ada anak Medan seperti Jakarta seolah-olah menyebut dia nggak ada hubungan dengan Medan. Itu aku tahu. Ah. Di talk show. Bukan cuma dia, ada beberapa pemain juga, ada beberapa pemain. Tapi yang jelas sekali beliau. Apa? Ya nggak sebut nama. Iya. Ya, oke terima kasih. Ya, silahkan aja.
silakan Anda merasa besar, tapi ingat. Di mana Anda besar? Jangan lupa pulang ya. Satu. Rumput Medan lah yang membuat dia harum namanya sebagai sepak bola. Kalau dia pakai rumput sintetis, Pak? Ya terserah. Tapi yang pasti ya hari-harinya ditanam di mana? Iya, itu dia. Iya kan? Itu tuntutan tausiahnya. Terlepas ini terlepas tidak ada ibaratnya. Saya yakin tidak ada ibaratnya tuntutan talkshow. Leluhur kita nggak boleh kita lupakan. Asal usul kita dari mana kita nggak boleh kita lupakan. Teman saya Pak, dari Koto. NSC kan. Nah, terima kasih buat narasumber kami. Ya, sama-sama. Ya. Sungguh luar biasa narasumber kami malam ini yang memang bisa dibilang di pikiran Pak Indra penuh riset nih ya, gitu kemarin luar biasa. Terima kasih sekali buat Pak Indra. Makasih ya Pak. Makasih Pak. Dan juga kalau nggak dibendung 3 hari 3 malam nih nih. Oke. Dan mungkin sebelum kita Pak. ya, saya udah sampai sama Denjo ya. Waktu perkenalan di Putih, Iya Pak. ada satu yang dilupakan kan sama Denjo. Iya, gedung SMS, maaf. Itu artinya kan kalian juga jangan lupakan secara pribadi. Maaf Pak, kemarin tuh nggak sempat waktunya Pak, sumpah Pak. Teladan disebut, ada Iya, foto, maaf, Pak. gedung PSMS dilupakan. Kalian Gini Pak, nanti kami habis podcast ini kami memang rencana mau vlog di situ Pak, ada yang membuat kami vlog di situ kok Pak, gampang gitu terang. Nah, mohon maaf. artinya gini, jangan kita lupakan tempat yang juga bersejarah. Iya. Pak siap salah. Iya Pak. Iya kan? Nah, itulah dia. Oke, terima kasih. Baik. Horas, Medan Horas. Horas, terima kasih buat sumber malam ini. Apa ya? Sampai jumpa di episode podcast ini selanjutnya, membahas sepak bola dari segala sudut pandang kita masing-masing. Karena apa yang kita bicarakan itu bukan merasa kita sok tahu, kita sok pintar, tapi itu dari sudut pandang kita sendiri. Nah, bagi yang punya sudut pandang soal sepak bola, boleh kan gitu kan, main-main ke titik putih, kita ngobrol bersama kan gitu kan. Karena kata orang ya lah, sepak bola adalah teman. Assalamualaikum Dan jangan warahmatullahi lupa. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan jangan lupa. Kita sebutkan ini. FIFA PSMS, FIFA the Killer. Oke ya, kita sebutkan ya, FIFA PSMS, FIFA the Killer. Sampai jumpa, salam olahraga.